Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama gue Nadia di 545 of Harar. Oke, hai, apa kabar kalian semua? Gimana kalian, baik-baik aja? Kalau nggak baik-baik aja harus baik-baik aja. Kalau kalian nggak sehat harus sehat. Maksa banget. Oke, gue udah lama nggak kelihatan di Gestur. Sorry banget nih karena emang lagi sibuk dan ya ada beberapa kerjaan lainnya. Gue minta maaf banget. Oke, kita lanjut aja ke kisahnya. Oke, hari ini gue mau bawain sebuah informasi mengenai kota Atlantis. Ya, kalau kalian pernah dengar atau kalian yang emang suka banget sama yang namanya kayak mythical creators atau kayak misalkan ya kayak gitulah, kayak misalkan atau dewa-dewi gitu kan, yang kayak Zeus, Poseidon, and so many else like extract. Ya, jadi si Atlantis ini gue mau bahas apa itu Atlantis, apa sih yang orang-orang nih omongin, rumorin apa. Jadi gue bakal bahas nih kota Atlantis ini atau Atlantis ini. Oke? Jadi kota Atlantis ini memang dirumorkan katanya sebagai kota yang hilang atau the lost city of Atlantis. Mungkin ada yang pernah denger atau mungkin kayak kayak gue tahu deh, kayaknya gue nggak tahu. Oke, jadi si kota Atlantis ini, kota misterius ini pernah ada atau pernah muncul di film kayak Aquaman sama Journey to the Mysterious Island. Oke, jadi Atlantis ini di film-film ini disebut sebagai kota modern yang kaya raya dan memiliki teknologi yang maju, bahkan lebih maju banget dibandingkan kita yang sekarang hidup di 2021. Hello. Jadi emang katanya tuh kota ini tuh pokoknya intinya kota yang digambarkan secara modern, terus indah, terus teknologinya luar biasa. Itulah Atlantis. Oke. Jadi makanya di berbagai macam film kadang si Atlantis ini tuh emang ya digambarkan sebagai kota yang hilang. Kenapa hilang? Jadi hilang itu digambarkan karena untuk menyembunyikan kekayaannya. Jadi kayak nyembunyiin kekayaannya gitu, makanya dia dibilang kota yang hilang atau the lost city. Oke, jadi ada orang yang pertama kali menemukan Atlantis ini. Namanya itu adalah Plato. Jadi Plato adalah orang yang pertama menemukan kota Atlantis ini. Gak tanggung-tanggung banget, filsuf yang satu ini itu menuliskan tentang Atlantis di dalam dua bukunya, yaitu Timaeus dan Critias. Jadi Plato ini bikin dua buku yang khusus emang untuk kota Atlantis ini, ngejelasin dan ngejabarin. Nah, jadi melalui buku-buku itu Plato ini bercerita mengenai Selat Mainstay Haigelici, berhadapan dengan sebuah pulau yang begitu besar dan dinamakan kerajaan Atlantis. Jadi si Atlantis ini berhadapan sama yang namanya Selat Mainstay Haigelici. Ketika itu Atlantis akan menyerang Athena atau Yunani bisa dikatakan. Namun di luar dugaan ternyata si Atlantis ini tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Jadi gak sampai semalaman nih kota Atlantis itu hilang dan tenggelam di dasar laut. Yang awalnya tadi mau berperang, tiba-tiba dia malah dapet semacam gempa bumi dan banjir, dan akhirnya kotanya tenggelam. Nah, jadi orang-orang banyak yang ngira kalau Plato ini tuh kayak semacam ngarang. Ternyata cerita Plato soal Atlantis ini diduga kuat bukan karangan, jadi emang beneran ada gitu. Platonya ngelihat sendiri gitu.
Karena kata Socrates atau guru dari Plato ini mengatakan kalau Atlantis itu memang ada pada 11.000 tahun yang lalu. Letak Atlantis ini sendiri tuh digambarin sama Platonya itu lebih luas dari pulau Libya dan Asia disatukan. Nah, terus udah gitu terletak di depan mulut pilar-pilar Hercules. Karena Plato ini nggak menjelaskan secara gamblang, maka jadi si ilmuwan yang lain tuh atau ilmuwan sampai sekarang itu masih bingung sama penafsirannya itu sendiri. Jadi kayaknya gini. Jadi karena banyak kepala si ilmuwannya, jadi kayak macem-macem gitu, beda-beda mereka penafsirannya. Karena emang si Platonya sendiri nggak jelas gitu di mana si Atlantis ini gitu. Jadi makanya kota Atlantis ini tuh masih belum ditemukan karena emang penggambarannya tuh kurang jelas. Jadi kali ini Fiverr mau bahas tentang beberapa kejadian yang dimana itu kayaknya tuh kayak clue-clue gitu si Atlantis itu berada gitu. Jadi kayak semacam clue yang kayaknya Atlantis tuh beneran ada gitu. Jadi ini gue akan ngejelasin 5 clue atau 5 berita tentang pembuktian si kota Atlantis itu sendiri. Yang pertama, kejadiannya ada di sekitar Pulau Florida. Jadi pada masa itu, pada tahun 1968, di samudra yang luas atau di samudra laut sekitar Florida itu terjadi keanehan atau terjadi sebuah kayak apa ya, penampakan alam apa sih? Ya pokoknya intinya ada hal yang aneh di lautan tersebut, di mana kejadiannya itu berupa jadi samudra Atlantiknya ini jadi bening banget, yang kalau misalkan bening gitu malah jadi menarik para penyelam untuk melihat ke dalam ada apa kok tiba-tiba bening, dan mereka akhirnya kepo. Pas mereka masuk dan nyelam itu ternyata mereka menemukan batu balok besar bentuknya persegi yang nggak mungkin banget dibentuk sama alam. Jadi kayak apa sih, kayak mungkin kayak batako gitu kali ya, jadi kayak persegi gitu kan, nggak mungkin kali ya. Kalau alam mungkin bulat bisa gitu, cuma kalau persegi ya aneh aja gitu. Nah jadi ketika mereka lihat si persegi tersebut, jadi kayaknya ini buatan manusia deh gitu, tapi ada di dasar laut. Ayo, bingung kan? Sama. Oke, next. Yang kedua, ada di penelitian pengeboran pada tahun 1970. Jadi, pada tahun 1970-an ini diadakan penelitian atau pengeboran di kedalaman 800 meter di jalan panjang batu tersebut. Jadi di batu yang tadi ketemu itu sama penyelamnya itu ternyata di situ kayak dibor gitu kan, karena ini batu apa nih gitu kan, kepo orang-orang, akhirnya dibor dan dalamnya itu 800 meter. Nah ternyata jalan tersebut itu sama seperti jalan yang digambarkan oleh si Plato itu. Jadi ada lukisan catatan gitu yang dibuat Plato, dan ternyata sama-sama yang mereka temukan di perairan tersebut. Tapi sebenarnya belum bisa dibuktikan kalau itu memang jalan menuju Atlantis atau bukan. Jadi kayak cuma sama aja kesamaan kayak lukisan dari Platonya sama jalan itu. Ya, who knows? We don't know. We don't know either. Menurut kalian gimana? Ayo, kalau komen ya di bawah. Lanjut, yang ketiga ada penelusuran yang dilakukan pada tahun 1979. Nah, penelusuran Atlantis ini dilanjutin yang tadi, lanjut lagi sampai ke 1979. Karena di mana ditemukan sebuah piramid yang memiliki panjang sepanjang 300 meter di dasar laut, ya. Jadi kayak di dasar laut segitiga Bermuda, dan itu ditemuin piramid. Ya, piramid ya kayak di Mesir, cuma di dalam laut. Dan ternyata piramida yang di dalam laut itu lebih besar dibanding sama yang di Mesir. Wow. Tapi lagi-lagi belum ada kepastian kalau piramid tersebut adalah
atau merupakan peninggalan tentang kota Atlantis itu sendiri. Jadi belum ada bukti yang kuat kalau piramida itu ditinggalkan atau dibangun sama orang-orang Atlantis. Belum tahu nih, belum tahu. Dan juga tidak membuktikan atau belum ada bukti yang jelas kalau si piramid itu emang bagian dari si Atlantis ini atau bukan. We don't know. Yang keempat, ada penemuan kota kuno di bawah segitiga Bermuda. Tim peneliti dari Norwegia pada tahun 1985 menemukan sebuah kota kuno atau ya kota tua lagi, enggak kota tua sih, kota kuno yang berada di dasar laut ya pada lautan segitiga Bermuda. Nah, mereka itu buat gambar akhirnya ketika mereka lihat nih pas balik lagi ke darat, mereka itu buat gambar dan kayak ngejelasin ada apa di bawah laut itu ada apa, dan mereka itu menemukan atau di gambar itu tuh ada kayak semacam jalan-jalan besar dan juga rumah-rumah yang beratapkan kubah. Jadi ya semacam kota atau desa gitu. Tapi lagi-lagi itu belum membuktikan bahwa apakah itu termasuk peradaban Atlantis atau tidak. Oke, kita next. Yang kelima, penelitian ilmuwan asal Brazil. Tentang Atlantis ini memang gak ada ujungnya, guys. Belum mentok nih, belum. Masih terus digali. Yang dikarenakan penemuan ini tidak berujung, akhirnya ada seorang ilmuwan asal Brazil yang bernama Aricio Nunes dos Santos. Nah, jadi si Bapak Aricio ini buat buku yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization. Panjang. Ternyata cuy, selain judul yang panjang, pembuatan buku ini pun panjang. Selama 30 tahun. Sabar sekali bapaknya. Gak apa-apa, lanjut. Jadi buku ini tentang apa? Tentang apa ya? Ya tentang dimana si buku ini tuh menceritakan atau membanding-bandingkan beberapa daerah atau cuaca, misalkan kayak ciri-ciri kota Atlantis tuh ada A, B, C, D. Nah jadi si Bapak Aricio ini nyocokin gitu loh, nyocokin sama benua-benua atau nyocokin sama negara-negara yang dimana memiliki ciri-ciri seperti kota Atlantis ini. Nah jadi ada banyaknya sih, kayak misalkan mulai dari luas wilayah, terus cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bercocok tanam dari para petaninya. Nah akhirnya Bapak Santos akhirnya menyimpulkan jika Indonesia adalah benua atau yang termasuk ke dalam kota Atlantis. Jadi kayak sepotong atau serpihan dari kota Atlantis. Katanya, kata Bapak Santos, ya. Jadi Pulau Indonesia dan juga Pulau Natuna. Terus Bapak Santos juga menyimpulkan bahwa Riau merupakan bukti konkret dari si adanya tuh emang bener gitu, bukti nyata kalau Indonesia itu merupakan termasuk salah satu serpihan dari kota Atlantis ini. Namun banyak peneliti lainnya yang tidak setuju dengan pemikiran Bapak Santos ini, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan bagian dari kota Atlantis itu sendiri. Karena memang belum ditemuin kayak mungkin kayak apakah buktinya tuh belum bener-bener kayak match nih gitu, belum. Jadi yang lain tuh kayak mungkin tuh sama aja kali, bla 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 gitu kan. Dan akhirnya kalau memang benar Indonesia merupakan bagian dari Atlantis itu sendiri, itu merubah sejarah Indonesia banget. Jadi memang benar-benar akan mengubah catatan sejarah mengenai penemuan peradaban. Ya, jadi tadi yang seperti gue bilang,
penelitian tentang Atlantis ini memang belum berhenti dan masih terus digali dan masih terus kayak dicari-cari lagi gimana sih Atlantis ini yang sebenarnya. Jadi memang belum berhenti sampai sini guys tentang Atlantis itu sendiri. Ya masih panjang perjalanannya guys, belum beres. Karena emang ilmuwannya tuh pada kepo, bukan kepo sih, kayak pengen tahu apa bener Atlantis tuh seindah yang digambarkan oleh Plato itu sendiri, atau apakah memang ada kota modern kayak gitu. Ya kalau misalkan beneran ada ya berarti sama kayak di film-film. I don't know, ya mungkin film juga terinspirasi atau cuma hayalan, halusinasi, kita nggak tahu guys. Pokoknya mudah-mudahan sih ada clue lah ya gitu ke depannya tentang Atlantis ini, jadi kita juga nggak penasaran. Oke, sekian dulu dari Fiverr kali ini yang membahas tentang kota Atlantis. Jangan lupa like, comment, dan share video ini di seluruh media sosial kalian. Sama jangan lupa juga untuk subscribe channel Gaystore. Awas, lupa. Nah, nanti semoga kita akan ketemu lagi di Fiverr berikutnya atau di video Fiverr berikutnya. Jangan bosan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.